kerupuk pedas. Iya. Bisa, gesper biduan. Ada masa di mana gue sama temen itu udah nggak berkomunikasi. Apa sih yang paling berkesan dari Mama Dede? Mama Dede itu orang yang nggak pernah telat. Tapi Cing pernah nggak ngalamin hidup itu yang benar-benar di masa-masa terpuruk? Gue terlibat narkoba, Ji. Ini bahkan pada saat dibagi itu gue udah aktif pakai. Putau itu bukan barang untuk dicoba gitu. Masa lu udah sampai kelas putau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, ketemu lagi para pencinta Abang Narji. Sekarang di sini gue pengen ngobrol-ngobrol santai, ngomong-ngomong rileks sama seorang senior gue. Dia itu manusia serba bisa. Ngelawak bisa, host bisa, acara agama jago. Pokoknya segala macam kerjaan itu jago. Sampai jualan rujak, pecel dia juga jago. Kita pengen tahu, pengen ngobrol sama siapa hari ini. Sekarang langsung aja. Ini dia, sahabat gua, senior gua. Langsung aja kita panggil Cing Abdel. Ini kebalik sebenarnya. Ini kan rumah gue. Kenapa jadi lo yang ngundang gue? Ya elah, Cing. Ya makanya pertama-tama gue pengen datang ke sini tuh pengen ngucapin makasih udah boleh numpang syuting. Iya, ada hitungannya kali, Ji. Jadi sama Junior ada hitungannya juga ya? Iya, hitungannya sekali, 2 kali, 3 kali. Cuma dihitung itu doang. Ketagihan mah akhir bulan. Gue demen juga ya sama senior begini ya. Jadi apa-apa juga ada hitungannya gitu ya? Iya. Ya namanya manusia kan harus penuh perhitungan, Arji. Iya, waktu Encing numpang di rumah saya nggak hitung-hitung, Cing. Ya gue udah kasih air kencingnya, masa lu masih minta lagi? Gila lo, jarang-jarang ngasih air kencing orang lo. Ya. Apa kabar, Arji? Dia yang nanya apa kabar? Iya. Ini channel gue. Oh, ini channel ya, salah dong gue. Iya. Emang studio lu, rumah lu. Tapi ini sekarang acaranya di channel gue, Abang Narji. Oke. Jadi gue yang ngucapin, apa kabar, Cing? Baik, alhamdulillah. Iya. Gimana, sehat gak nih gue nih? Lah. Tuh. Bener dong, kalau gue nanya kabar gue sendiri boleh dong, kan ini channel lo. Oh iya, ini rumah lu ya? Oke, gue baik-baik aja, Cing. Alhamdulillah, iya. Cing, ini alhamdulillah ya, rumahnya 5 lantai. 3 ke atas, 2 ke bawah. Yang bawahnya tuh kolam renang, di bawahnya lagi lumpur panas. Wow, magma bumi. Cing sehat ya? Alhamdulillah, Narji. Nih saya sebenarnya pas banget nih di channel saya yang baru, Abang Narji. Yeah. Emang yang pertama kali saya ajak collab tuh Encing. Alhamdulillah. Ini yang pertama kali channel ini tayang untuk collab tuh Encing. Alhamdulillah. Yang lainnya udah duluan syuting, tapi tayang ini yang perdana mungkin. Wah, gue merasa bangga juga karena yang lain nggak mau ditayangin. Aduh, gue udah mau bangga aja, mau salut. Ternyata yang lain gak mau ditayangin pertama. Iya. Iya. Jadi gini, Cing, saya datang ke sini nih sebenarnya kan saya sebagai junior. Junior apaan sih, Narji? Kalau umur sih, boleh lebih muda. Tapi kalau dunia entertainment ya gue junior lo kali. Lo udah kapan tahu di TV, gue aja tuh nontonin lo. Lah, dulu kan saya dengerin Encing di radio. Waktu Encing siaran di radiologi. Bukan dong, Fatmawati dong itu. Yang paru-paru gitu, suara Encing bukan. Kalau radio mungkin iya ya. Cuman kalau hitungannya TV ya gue junior lo lah. Gue tuh baru tahun 2007 kali di TV. Lo dari 2001 udah punya acara sendiri. Iya, tapi kan acara saya mah bentuknya grup. Encing itu punya fenomenal banget acara pakai nama Encing lo. Jarang lo sebuah nama acara TV pakai nama pemain. Iya. Abdel Temon. Bukan superstar. Sampai sekarang tuh nggak jadi superstarnya. Bukan superstar ya. Cing, kan banyak orang juga yang pengen nanya sama saya nih soal Encing. Salah satunya Encing tuh ngawalin karir itu dari mana? Kalau hitungannya
kerja selesai SMA kerja itu di radio berarti gue tahun 89. Lu jadi penyiar, jadi pemancar. Ya jadi penyiar dong, masa jadi pemancar. Mentang-mentang tinggi maksudnya. Iya, enggak. Maksudnya begitu. Iya. Jadi penyiar di Radio SK. Kebetulan kan Radio SK itu adalah radio humor. Jadi begitu gue lulus SMA, memang gue udah bergaul di komunitas humor gitu, komunitas komedi. Jadi kesininya ya gue terus kebawa sama itu. Kan gitu. di Radio SK itu dulu udah ada yang namanya fansnya tuh SK1, SKwati ya. Iya, SK1 doang udah. SK1 doang. Brur and Sis kalau mau dibagi. Brur and Sis. Gitu. Itu Encik pernah masuk juga jadi SK1? Enggak, gue langsung tapi gue pendengar SK. Kalau dulu kan SK1 itu dia ada ininya, ada organisasinya. Jadi kayak pendengar ada fans clubnya sama sama Radio SK dibikinin wadahnya gitu. Lo bisa ngelawak di situ, ada kegiatan tari, ada kegiatan drama, ada kegiatan apa gitu. Nah, Encing apa tadi? Gue pendengar doang. Pendengar doang. Tapi Encing nggak budek kan waktu itu? Ya enggak dong, kan dengerin. Ya dengerin gitu. Pak Haji Bolot juga pendengar radio, tapi dia budek. Nah, itu Pak Bolot yang luar biasa menurut gue. Sampai namanya itu dijadikan istilah nggak bisa denger. Iya. Padahal itu kan nama dia kan? Nama dia. Sekarang orang bilang kalau budak itu bolot gitu kan? Bolot. Iya, saking nempelnya itu. Gue juga hampir kayak gitu. Apa ya? Setiap orang jelek pasti dibilangnya Narji banget lu gitu kan. Oh, itu pas lah memang. Kok pas? Iya, antara kalau jelek terus ada nyebut Narji itu, ya pas gitu. Bukan fitnah jatuhnya? Bukan, hanya info. Sekedar informasi. Iya. Nih, tadi kita ngomongin yang itu Cing tuh, yang soal SK, ketemu komunitas, ketemu siapa-siapa. Awal ketemu temen itu di mana sih? Ketemu temen itu di Radio SK. Di Radio tahun 9. Waktu itu dia masih dibuang di plastik atau gimana gitu? Enggak, gini jadinya kan ya. Jadi gue nih ketemu temen itu pertama kali gue ingat banget ketemu temen, gue keluar dari SK. Terus ini kan gue belum mau kenal nih, temen tuh duduk di meja satpam. Gue keluar lift, masuk ini, terus lihat nih kok ada siapa nih, gue pikir wah satpam baru kali gitu. Emang karena, bentuknya sih satpam banget iya, ya? karena duduk di meja satpam. Pada saat dia nongkrong di pos security itu, dia masih babak belur? Kan hingga kini. Iya. Jadi kirain gue dulu dia yang nyongkel motor, ketangkep di security, ketemu ente. Gitu. enggak. Dia nggak sampai nyolong orangnya, iya. Jadi gue pikir dia satpam baru gitu. Setelah lama ketemu, ternyata si temen juga nyangka gue sebagai satpam lama. Nih satpam lama keluar nih. Sama-sama nyangkain satpam, iya. Ketemu di situ. Temen itu punya grup sama anak-anak psikologi, bikin acara di Radio SK. Jadi dia masuk ke situ sebagai pelawak. Kalau gue sebagai penyiar, gitu. Terus acaranya bungkus, dia tetap main di Radio SK, lama-lama jadi kenal dan siaran, jadi penyiar. Siaran lah berdua di situ. Awal ketemunya di situ tahun 92-an. Tapi waktu itu ngerasa emang klik banget ya? Iya, karena buat gue itu temen orang yang semua hal yang dilakukan itu lucu. Dia paket lengkap loh, Ji, kalau menurut gue sebagai seorang pelawak. Dari tampilannya udah komedi. Bentuknya itu orang udah jauh dari model lah. Nah, gitu ya. Terus kemampuan dia verbal oke, karena dia penyiar. Oh, iya. Terus dia juga bisa nyanyi, bisa main gitar. Lengkap jadi kalau untuk seorang entertainment gitu. Jadi frekuensi bercandanya tuh nemu gitu, kayak lo nemu sama Denny sama Bedu mungkin gitu. Nah ini kalau gue nggak nemu, gue cari. Lo nyari? Yang nemu tuh Denny malah nemu Denny lo. Nemu. Oh oke, iya. Dan gue nyari Denny nemu gue gitu kan. Bareng padahal ya. Bareng. Iya, waktu itu dia bawa alamat, dia ngambil brosur kan. Iya. Itu di channel gue. Channel gue dong. Enggak, gue baru sekali lo kita ngobrol-ngobrol gini channel gitu. Iya, karena sebelum ini gue di channel gue, jadi agak bingung nih sebenarnya yang tadi cerita itu di channel siapa gitu. Ya. Ketemu dari situ dan lumayan ngeklik gitu. Sampai satu saat ada di Indosiar ada acara namanya Super Soulmate. Iya. Ada artis yang ngajak temennya untuk lomba nyanyi sebenarnya, lomba nyanyi. Nah itu sampai sekarang masih perdebatan gue sama temen. Karena buat gue acara itu gue sebagai artis, dia sebagai temen. Kalau buat temen dia ngerasa artis, gue temennya.
Jadi masalahnya sampai sekarang belum belum selesai. kelar, iya. Jadi dia ngerasa artis, kalau gue sih gue ngerasa gue yang artis ngajak temen gitu. Orang dia lagi ngojek, gue ajak, iya. Tapi sampai sekarang teman juga merasa waktu itu teman yang ngajak Bang Abdel. Iya, gitu. Gue sebagai temennya, karena gue juga ngojek waktu itu. Bareng. Emang satu pangkalan, iya. Tapi akhirnya ketemu solusinya, Pak. Udah kita sama-sama temen deh. Gitu. Iya, sama nggak ada yang artis dua-duanya, iya. Artis. Ini teman ngajak temen doang gitu ya. Akhirnya kan itu yang paket fenomenal tuh Abdel Temon. Itu ngeliat di situ tuh katanya ya setelah berjalan beberapa ini produksinya. Jadi di acara Super Soulmate itu pas giliran gue nyanyi karena kebetulan MC-nya Eko, kita udah kenal juga gitu. Jadi bercanda-bercanda dulu. Nah, itu bercanda-bercandaan radio yang gue bawa di situ. Gitu. Jadi kebetulan keterima nih sepertinya ini adalah gaya bercandaan baru sepertinya gitu. Karena ini bahan-bahan radio yang kita gubah supaya bisa jadi bahan audiovisual gitu. Ketemunya Eko lagi yang udah ngerti juga bercandaan SK gitu. Jadinya itu bisa keterima termasuk sama orang Multivision katanya saat itu dia ngelihat. Jadi acara si Super Soulmate itu belum kelar, kita udah di calling sama si Multivision untuk bikin si Abdel Temon itu gitu. Habis itu ya udah berjalan lah. Sampai sekarang. Tapi sekarang Cing Abdel masih suka sama Temon? Kalau off air masih. Cuman kalau on acara TV emang udah nggak ada yang bareng. Tapi kalau off air ngelawak atau nge-MC masih suka bareng. Masih suka bareng. Sebenarnya lu sempat bikin grup atau gimana sih sama si Temon itu? Grup. Waktu kita di radio bareng-bareng itu ya masih suka nge-MC off air juga gitu sama Mudi, bahkan kita bikin grup musik humor, parodi gitu. Udah dari dulu memang sama Temon gitu. Ya istilahnya nge-grup cuma nggak ada ini kita berdiri tanggal segini. Nggak ada deklarasi. Tapi memang selalu sama Temon gitu. Tapi masalahnya kenapa Bang Abdel jalan lagi nih punya musik humor, Temon nggak diajak atau nggak ngikut atau ketinggalan? Dia ketinggalan kayaknya waktu itu. Giliran gimana ya? Ada masa di mana gue sama Temon itu udah nggak berkomunikasi, ada lost contact lah, ada masa itu gitu. Jadi handphonenya hilang, bukan, kecebur. Bukan, emang orang dia nggak punya handphone gimana sih? Enggak, maksudnya apa udah nggak satu visi misi? Udah nggak pada saat Abdel Temon itu kita bubar nih sebagai sebuah kesatuan. Kalau dulu di manajerin Gio, ya kita berdua di manajerin sama Gio. Pada saat jalannya ini dia udah melepaskan diri untuk tidak di manajerin sama Gio, gitu. Jadi setelah itu ya pecah jalan sendiri-sendiri gitu. Sampai satu saat ternyata kayaknya emang lebih menguntungkan dan lebih gampang kalau kita berdua sebenarnya gitu. Akhirnya udah mulai berdamai dengan masa lalu, ya udah kita jalan lagi berdua gitu. Berarti sekarang udah jalan berdua lagi nih. Ya udah rujuk ya. Enggak sih, temenan aja gitu. Enggak sampai diikat dalam sebuah pernikahan juga, enggak. Iya. Soalnya maharnya apa sih kalau gelang bahar kalau nggak salah dia. Sekarang kan Bang Abdel, Cing Abdel ini channel YouTube-nya tuh sekarang siapa aja udah nonton. Wow. Di rumah saya, anak saya, istri saya, sampai kucing saya nonton YouTube itu beneran. Kucing saya itu kalau mau kawin ditontonin YouTube-nya Cing Abdel. Birahi? Nggak jadi kawin. Nunggu dulu. Selesai sama Cing Abdel, selesai nonton tayang Cing Abdel di YouTube, nah baru dia tuh kucing tetangga semua dikawinin sama dia. Wah, playboy juga tuh kucing ya. Iya. Nah ini Cing, sampai Cing sekarang bikin YouTube, Bang Temon suka diajak nggak sih? Ada beberapa konten yang bareng sama Temon gitu. Gue ngajak banget sih, cuman waktunya dia yang gila, sibuk banget tuh orangnya. Sibuk bener. Dia apaan aja sih kesibukannya? Nyari job. Merbot juga kan ya? Iya. Bareng sama gue sih nyari jobnya. Iya. Sibuk juga kita berdua. Selalu ngajak bahkan di saat awal gue bikin ini ada kepikiran untuk bikin satu konten yang selalu ada Abdel sama Temonnya gitu. Cuman memang waktunya yang nggak ketemu gitu. Waktunya si Temon, karena sejujurnya banyakan nganggurnya saat pandemi ini. Gue gitu banyakan nganggurnya gitu. Jadi
Jadi sebenarnya waktunya ada, cuman temonnya yang waktunya nggak ada gitu. Gila ya, Temon luar biasa sibuknya ya. Iya. Tolong dong kalau sibuk banget ajak juga Cing Abdel. Iya. Cing Abdel nih udah niat ngajak Temon, tapi Temonnya belum ngajak nih. Kalau sibuk-sibuk ajak temen lah. Iya. Jangan lupa sama temen. Iya. Job di mana-mana ajak temen lah, Bang Temon. Sibuk nganggur sebenarnya. Cing, kalau Cing sebenarnya sekarang tuh kalau dibilang apa sih, komedian, host, atau pemain sinetron, atau pemain laga? Waduh, laga enggak. Ya kan banyak laga. Iya, banyak laganya nggak enak ya. Iya. Ya pelawak lah, sama-sama lo lah, pelawak atau komedian atau apapun sebutnya yang berkecimpung di seni lawak lah gitu. Karena sejujurnya gue pun misalnya jadi host itu bukan karena gue pinter nge-host atau jadi host di religi bukan karena pinter agama, tapi karena gue berkomedi di situ. Bukan kemampuan gue nge-host yang diambil, tapi kemampuan gue berkomedi untuk bikin acara itu mungkin sedikit lebih cair gitu. Main sinetron juga bukan karena gue pinter-pinter banget acting, tapi iya, kalau lihat dari muka juga, kalau lihat dipilih jadi main sinetron nggak mungkin kan ya. karena ganteng gitu ya. Iya, di zaman-zaman kita kan Sarul Gunawan, Gunawan, Anjas. Iya, tapi kan orang ganteng harus punya perbandingan, Ji. Kayak kita ini digunakan tuh untuk supaya orang lain jadi kelihatan ganteng. Kalau nggak ada kita kan nggak tahu kalau dia ganteng, nggak ada pembandingnya gitu. Iya benar sih. Iya. Setiap orang itu, orang ganteng harus terima kasih sama kita. Bener. Kenapa mereka kelihatan ganteng? Karena ada orang mukanya kayak kita. Nah, itu kalau nggak ada kita ya udah seragam lu. Seragam. Nah, tetap aja mereka dibilang jelek kan. Iya. Jadi gitu. banggalah jadi orang jelek kayak Nah, karena sumbangsi kita untuk para orang ganteng itu luar bioskop. Iya. Sampai akhirnya kan Cing, akhirnya yang saya bingung nih, dari komedian, musik humor, sampai ngebawain acara religi loh. Iya, gue juga bingung tuh kenapa bisa begitu ya, nama jalan. Image-nya dari mana gitu kan, sedangkan Cing juga kan kalau lihat dari lulusan kagak pernah yang namanya pesantren. Pesantren nggak pernah gue. Di pesantren nyolong sendal doang kan. Iya. Di musola cuman ngakalin waktu benerin beduk. Iya, ke musola juga supaya disangka sholat doang dulu sama orang tua, maghrib keluar rumah, bawa sarung, padahal jalan-jalan doang, sholatnya enggak. Kan begitu kita waktu kecil ya. Iya. Apa gue doang apa gimana ya? Kalau gue nggak kayak gitu, Cing. Gue yang namanya ke musola itu sehari 5 kali gue masuk. Untuk sholat? Orang wajib. yang lain udah pada pulang, gue masih di situ. Oke, doa, zikir ya. Nungguin kotak amal. Mau ngembat juga. Diminum dulu loh. Ini channel saya nawarin. Oh iya, oke. Silakan Cing minum, Cing. Oke, iya. Biar fokus minum ini. Iya. Cing, itu ceritanya tadi belum kelar Iya. kok. Jadi tahun 2006. 2006. Sebelum Abdul dan Temon nih, si Indosiar itu bikin acara namanya Republik BBM. Yang audisi menteri lah ceritanya gitu. Nah, gue ikut. Kenapa gue bisa ikut di Republik BBM itu? Karena acara itu butuh orang yang nggak ngetop. Sialan nggak? Yang nggak ngetop tapi bisa ngomong. Dicarilah penyiar-penyiar gitu. Untuk Klik Pelipulara. Klik Pelipulara, terus ada sama Taufik Safalas, Calontong, Kang Denny gitu. Nah, gue ikut tuh di audisi menteri gitu. Nggak kepilih juga saat itu, tapi gaya bercanda gue tuh masuk buat si produsernya nih. Senang gitu. Jadi walaupun nggak kepilih jadi menteri, episode berikutnya gue dipanggil lagi untuk audisi lagi, nggak kepilih lagi. Besoknya ini lagi nggak kepilih, memang dibikin gimmick kayak gitu. Jadi lumayan 2006 tuh lumayan ada beberapa acara Republik BBM sampai satu saat acara itu bungkus. Terus yang kayak Taufik, Calontong, Kelik sama Kang Denny itu punya acara di berbagai TV dah, cuma gue doang yang nggak dapet gitu. Nah, Indosiar mau bikin acara religi waktu itu penceramah perempuan tuh nggak ada selain Ibu Lutfia Sungkar gitu. Ibu Lutfia Sungkar mundur dari Indosiar, nah dia mau cari, ketemulah Mama Dede gitu. Mama Dede itu acara Mamah dan Aa namanya. Sebelumnya namanya Mamah dan Teteh, Ji. Mamah dan Teteh. Karena temennya cewek juga. Rencananya itu Teteh Nini yang istrinya Agim. Iya. Tapi karena nggak tahu kenapa jadi nggak bisa, akhirnya tuh si produser Republik BBM itu nawarin gue untuk ini lo jadi hostnya nih, dia ininya udah jadi, pilotnya udah jadi gitu. Lo gantiin host yang cewek. Ya udah karena begitu doang. Tapi terus akhirnya jadi jalan. Alhamdulillah itu malah jadi rezeki banget Iya. itu ya.
Berapa tahun Cing itu Cing? Kalau tahunnya sih mungkin 13 tahun kayaknya. 13 tahun. 13 tahun dari 2006 akhir lah gitu sampai 2019. Itu yang akhirnya 2019 itu Encing nggak lagi sama Mama Dede. Kenapa Encingnya yang memutuskan apa Mama Dedenya? Mama Dede udah nggak mau di Indosiar, pindah ke TV One. TV One ya, nggak mau ada gue, si Aul ya, gue bagian yang ininya. Bilang aja si suami gitu. Ya enggak kan, suami udah meninggal, gue harus meninggal dong. Ya apa susahnya sih? Iya. Meninggal gampang kan, caranya gampang. Gimana nih? Ya, ngapain aja nahan napas juga 5 menit mati. Coba, Hah? coba deh. Ente dulu. Ini punya ide kan? Nah, Iya, Cing, tapi apa sih yang paling berkesan dari Mama Dede? Ini kan semua belum pada denger nih. Cerita dari Cing sendiri. Selama kenalan 13 tahun jalan bareng, Mama Dede itu apa sih yang paling gak bisa dilupa dari Mama Dede? Selain Mama Dede itu orang yang nggak pernah telat. Satu kali pun gue nggak pernah ngerasain dia telat. Callingan ya. Callingan itu nggak pernah telat. Jadi kalau di callingannya jam 2, setengah 2 udah ada di ini. Jadi orang semuanya itu akhirnya terbentuk tuh timnya Mama dan AA itu terkenal di Indosiar itu sebagai tim yang tepat waktu. Biasanya kalau kita live 1 jam, kita butuhkan 1 jam ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba itu dijadiin tapping, biasanya molor-molor kan. Kalau Mama Dede enggak. Kalau live 1 jam, pada saat tapping malah lebih cepat, 45 menit, karena nggak harus nungguin iklan. Karena dia nggak mau, bertele-tele gitu. Selalu tepat waktu dan itu jadi, nular ke semua tim produksi gitu. Selalu tepat waktu, nggak pernah sekalipun Mama Dede telat. itu pelajaran buat kita semua nih, terutama orang-orang yang biasa callingan. Kalau acara-acara apapun juga tuh kita belajar di Mama Dede ya. Padahal Mama Dede kalau lihat dari usia udah nggak muda banget. Iya. Mungkin juga fisiknya udah nggak sekuat yang muda-muda. Kadang-kadang yang muda-muda kan kalau callingan tahu sendiri kan. Iya benar. Mama Dede tuh callingannya jam 2 pagi loh. Kita tuh tapping dulu baru live. Mama Dede jangan-jangan tinggal di Indosiar. Nah mungkin kayaknya ya. Dia jam 11 sudah dijemput di situ. Jadi dia lebih baik nunggu di studio daripada dia harus nunggu di rumah, karena dia bilang nggak tenang kalau ditungguin orang gitu. Ini maaf ya, saya jadi bahas Mama Dede loh. Padahal saya kan lagi ngobrolnya sama Cing. Emang selalu melekat di mana-mana, orang taunya Mama A gitu. Iya. Lu tau nggak itu buat nonton acara itu? Mertua gue dari Pekalongan, antrinya setahun setengah. Iya, emang itu gila nih. Majlis Taklim itu kalau udah nonton di acara situ kayaknya udah top banget deh. Iya, emang beneran itu. Ada yang sampai 3 tahun, ada yang udah daftar, sampai yang daftar meninggal belum dipanggil juga ada. Iya, yang daftarnya meninggal nih. Yang daftarin udah meninggal nih, kita baru dipanggil katanya gitu. Jadi gini nih, ini buat abang-abangan gue, adik-adian gue ya. Ini di channel Abang Narji gue cuma pengen kasih tahu. Jadi orang yang nonton di acara Mama AA itu antri nontonnya. Mertua gue punya Majlis Taklim dari Pekalongan. Itu 8 bulan baru bisa nonton ke acara studionya langsung. Dan itu kayaknya sesuatu banget ya. Kebanggaan buat Majelis Taklim kayaknya. Itu bisa kayak begitu gimana sih Cing? Ceritanya Cing, sampai orang itu kayaknya bangga banget kalau bisa datang ke studio Indosiar nonton Mama AA. Karena udah kalau lihat dari hostnya kan begini. Iya kan dia ngeliat mamahnya, bukan guenya. Oh, iya. Karena menurut gua, karena Mama Dede itu representasi dari emak-emak pengajian di seluruh Indonesia. Emak-emak pengajian itu pengen seperti Mama Dede gitu. Ya, bisa tegas tapi nggak dibenci orang gitu. Bisa keras ngomongnya tapi bisa keterima orang gitu. Makanya orang-orang itu ngerasa terwakili mama ya. Iya. Merasa terwakili kalau ngeliat Mama Dede lagi ngejawab pertanyaan, lagi nerangin sesuatu, itu merasa terwakili, sehingga ada di dekat Mama Dede itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Kayaknya emang banyak banget kesan Cing ya, 13 tahun itu Iya. sesuatu yang sulit dilupakan lah. Iya benar. Nih Cing, akhirnya sekarang program Mama Dede, Mama AA ini kan udah pindah. Ternyata Cingnya nggak ikut, nggak kangkut, nggak diajak, nggak dipanggil sama TV One gue. Dipanggil sih dipanggil kali. Enggak. Cuman kan namanya dipanggil, harus sekedar panggil kan. Oh iya dipanggil ya, tapi nggak di calling. Iya. Nggak di booking. Nggak di booking. Iya. Mah, curhat nih. Biasanya ini kan agen curhat. Iya. Mau curhat. Sekarang dia lagi curhat nih, Mah. Iya. Kok nggak diajak? Sama mama sih diajak. Sama mama diajak, tapi mama bilang ternyata TV One-nya itu pengen agak ngerubah sedikit image. Kalau pindah
sama Abdelnya sekalian itu kayaknya Indosiar banget. Oh iya. Makanya dia cari host yang lain, dapatnya Bedu. Bedu. Keluaran dari Cagur. Kita bisa ketemu di situ loh. Oh, iya. Irisan kita ya. Bener ya? Iya. Emang dunia kita itu ketemunya itu Itu aja. Makanya harus selalu menjaga apa namanya? Tali silaturahmi. Benar. Orang kita bakal ketemu itu lagi ke orangnya gitu. Nggak Iya. bakal jauh-jauh deh. Iya. Ini Cing, sekarang pas udah nggak di acara yang 13 tahun itu, Cing lagi bikin acara apa? Lagi kan punya acara musik ya sama teman-teman itu. Iya. Bisa itu waktu udah bungkus juga. Nah Bisa, itu bisanya sampai bisa bikin acara Sae itu gimana, Cing? Dari acara yang namanya religi, ketemu emak-emak, itu harus kalau dibilang tuh 180 derajat. Itu gimana, Cing? Waktu bikin Bisa sebenarnya itu cuman konten Instagram loh, Ji. Ya. Gue bikin sama si Melon tuh, Iya. bikin yang 20 detik, paling lama 1 menit. Kerupuk pedas. Iya. Bisa, gesper biduan. Itu sebenarnya lawakan kita dari dulu kan. Lawakan yang dari dulu, celutukan yang dari dulu. Cuma dikemas di media yang lebih yang lebih kekinian gitu, lebih kekinian, yang dibikin pendek-pendek. Itu ide siapa, Cing? Berdua lah sama Melon, sama Ocit, sama Rahman ini juga bareng-bareng kita bikin berempat. Tapi waktu itu memang kita ada sedikit obsesi nih. Kita bikin 100 sketsa itu. Sebelum 100 kita harus udah ditawar TV nih. Gitu memang ada kepinginan gitu. Emang udah ada kepinginan gitu. Kayak gitu karena ternyata udah ada. Nah di episode di tayangan ke berapa Man? Rahman mana? Nggak ada ya? Udah berhenti. Dia nggak. Udah mundurin diri kan dari sini baru. 70 atau 80 gitu, terus di ini sama Net TV gitu. Bukan netnya sih. Akbar itu bawa ke Net TV dan Net TV-nya mau, akhirnya udah dibikin itu. Gitu. Fenomenal juga tuh, Cing ya. Iya, ternyata bisa loh kita bikin sesuatu. Memang zaman sekarang mesti kayak begitu kali, Ji. Udah nggak musim kita nawarin proposal. Iya. Kita tuh nawarin karya gitu. Nih gue udah ada karya gitu. Baru dilihat. Kalau masih dalam bentuk tulisan, orang-orang terjemahannya susah. Iya. Sekarang udah praktis gitu. Benar. Udah kebanyakan makan mie instan ya. Iya, semuanya harus instan. Gitu. Padahal mie instan aja harus dimasak dulu. Nggak bisa instan juga ya. Iya. Mau makan juga paling nggak lo robek dulu. Tetap ada proses sebenarnya. Sekarang anak-anak sekarang yang banyak yang instan. Sekarang nikah aja di kampung gua instan gitu kan. Gimana nikahnya? Iya, 3 bulan nikah langsung punya anak. Itu kan. Waduh. Iya. Iya, anak lahir 3 bulan lagi cerai. Iya. Itu kan namanya instan. Benar. Emang Iya. di generasi instan sekarang ya. Iya. Tapi mudah-mudahan nih orang-orang kayak Encing nih kan prosesnya lama nih. Emang banyak juga sih fenomena kadang-kadang orang yang ngetop secara instan. Betul. Karirnya pun instan. Kalau Cing nanggapin hal itu kayak gimana tuh, Cing? Benar kan gini, kalau gue sih percaya bahwa setiap orang itu punya kesempatan masing-masing. Setiap orang punya kesempatan masing-masing. Kita juga nggak pernah tahu pada saat mana kesempatan itu datang buat kita. Misalnya lo di Cagur kan nggak tahu juga. Ternyata pada saat lo di Humor Ala Mahasiswa dapet juara 3 cuma. Iya. Juara 3. Nggak juara 1 lagi. Tapi itu momen lo. Iya. Momen lo yang lo gunakan sebaik mungkin sehingga itu bisa menjadi jalan hidup lo yang menentukan jalan hidup lo kemudian. Ada orang udah dapat momen itu terus nggak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin dia terlalu terlena dengan itu sehingga nggak diimbangin sama skill, nggak diimbangin sama usaha, ya instan juga jatuhnya gitu. Nah, kalau Encing nih sebenarnya dari dulu nih, dari kecil. Kalau saya jujur, Cing ya, hidup emang dari kecil pengen jadi pelawak beneran. Karena saya tuh zaman kecil tuh beli kaset Jojon, kasetnya Jakarta Group ya. The Bodor. Iya. Zaman kita SD tuh. Abah Us ya. Kalau Encing emang dari kecil pengen jadi komedian atau sebenarnya tuh punya cita-cita lain sih, Cing? Oh, kalau dicita-citain sih nggak ada ya, tapi seneng bercandanya, seneng ngelawaknya itu juga udah dari dulu, dari SD misalnya ada pertunjukan kelas. Nah, itu gue ngelawak tuh sama teman-teman gue. Ngelawak emang udah seneng gitu, bikin ketawa orang tuh udah seneng, tapi dijadiin cita-cita tuh enggak. Cita-cita gue tuh jadi pilot sebenarnya. Potongan udah ada. Udah ada potongan gitu. Yang mandek apa ya? Yang mandek ternyata pada saat mau jadi pilot itu harus ada tes fisik.
Ya akhirnya saya juga kan udah nggak jalan sekarang Cing ya. Udah bungkus. Itu kenapa? Karena dimakan di tempatnya udah nggak itu ada dibungkus itu. Dibungkus aja udah katanya udah dikaretin juga gitu. Iya. Tapi masih jalan kan komunitas itu, kelompok itu masih jalan kan? Masih sama Mama Melon, Koko masih. Kita masih suka live di YouTube. Seminggu 2 kali lah main-main, kita ngelawak-ngelawak ini gitu. Cing sekarang ngapain aja Cing? Sehari-hari sekarang? Ya diwawancarain Narji, kadang-kadang diwawancarain yang lain gitu. Nungguin tamu aja di sini. Jadi Cing sekarang kerja cuma nungguin tamu? Ya di rumah. Oh, mulai ini Januari ya. Mulai Januari ini udah ada ini stand up komedi Indonesia di Kompas. Gue jadi juri di situ. Oh, jadi juri. Kemarin juga sempat kita bikin ya di RTV. Di RTV bareng, ya sama Pak Narji jadi guru. Jadi guru apa lu ya? Guru olahraga. Guru olahraga, iya benar-benar. Cing sekarang kayaknya lagi gencar banget jalan YouTube-nya ya? Kalau YouTube iya, gue tayang setiap hari Ji. Wah itu bisa sampai tiap hari gimana Cing? Karena ngerjainnya nggak ribet. Jadi gue memang pangkas apa namanya tuh masalah-masalah teknis tuh gue pangkas. Jadi syutingnya juga cepet, terus proses editingnya juga nggak lama. Gue jadi bisa dapat stok, misalnya sehari gue bisa 3 atau 4 konten gitu. Itu emang sengaja nguber? Sengaja nguber gitu, karena katanya kalau mau dapat cepet subscriber ya tayangnya juga banyak gitu. Kalau kita tayangnya jarang-jarang ya lama katanya. Ya cuman gue kan juga nggak terlalu paham juga, jadi gue ikutin aja saran-saran orang yang memang udah lama di YouTube. Ternyata kalau mau nambah subscriber tuh lo tayangnya juga banyakin, frekuensi tayangnya dibanyakin gitu. Itu kan ada yang kuliner tuh. Yeah. Itu emang Cing doyan makan, apa sengaja nyari makan gratis, apa emang setiap pulang bungkus buat keluarga? Kuliner kan, gue prinsipnya begini, kan gue pun walaupun gue nggak bikin YouTube, gue harus tetap makan tiap hari. Nah. Sekarang jadi lebih, ya gue lagi makan di videoin, jadi konten. Jadi gue nggak terlalu berpikir pusing gitu untuk bikin konten, karena gue kan makan tiap hari. Tinggal pilih tempat makannya aja. Berarti sebenarnya bukan ngejar konten, ngejar nyari makan gratis ya? Iya, gitu. Besok kita bikin juga ya konten tentang makan ya. Ternyata dari makan ini kita nggak perlu cari makan lagi tuh. Iya. Jadi lu nggak pernah bingung tuh. Besok mau makan apa? Suruh gue nih langsung aja kita bikin acara konten makan, jadi dapat makan gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ya. Cing Abdel ya? Iya. Kiwil, Cing. Oh, yang ini Kiwil. Ngapain? Saya juga tahu nih siapa nih. Siapa? Cing Kengunya ya. Cikungu. Ini kaku, kaku. Ini ada apa ya? Dagang es ya, tangannya dingin. Tangannya dingin banget dagang es ya. Ada AC. Cuma gugup, Cing. Ini ada apa ya, Will? Gini, Cing. Iya. Saya kan mau ngamar kerja nih kan, Cing. Nih, mau kerja? sertifikat saya segala macem. Lamaran kerja. Lo pernah mau jadi apaan? Ini Cing, saya kan tahunya Encing kan pernah punya ini ya, apa namanya, channel YouTube yang kemarin tuh yang tukang urut Cing. Oh, tukang urut patah tulang? Iya. Basic saya ngurut Cing. Oh, pas banget sebenarnya sih. Diterima Cing? Diterima kalau ngelamarnya tuh 8 bulan kemarin gitu. Karena sekarang udah nggak ada konten itu. Udah nggak syuting. Ya, Telat nih. Udah telat 8 bulan. Punya handphone ini telat lo. Iya. Tolong kasih kesempatan Cing. Nih padahal nih Cing, saya udah Emang lo bisa ngurut beneran? bisa ngurut bener. Nih saya ini kalau ngurut gini Cing, tapi nggak bisa siang, malam misalnya. Kebetulan ini sekarang malam. Iya, kalau malam itu ini maksudnya saya tukang urut semuanya, terus diurut semuanya, terus saya berdoa semuanya. Nah, tembaganya saya jual Cing. Waduh, kabel dong itu. Tapi lo beneran bisa ngurut? Bener. Coba. Ini minyak urut bukan minyak urut sembarangan, Cing. Oh, iya. Udah dipakai banyak keluarga. Oh, apa nih khasiatnya? Ini pokoknya ya bisa ngangkat badan dah. Ini pakai keluarga banyak, Cing. Keluarga emak saya, keluarga engkong saya semua. Waduh. Keluarga lu doang ya. Iya, coba jaring Cing, coba. Jaringnya. Nah, situ. Kita ini dulu ya. Coba jaring yang kanan, Cing. Kok saya curiga nih, Cing? Kenapa? Ini kok gedean sebelah kiri ya? Ya karena ini lebih banyak. Iya. Apa namanya? Iya, saya maksudnya lebih banyak dipakai lah ini. Gitu. yang sering megang sabun banyak gimana, Cing?
yang ini. Emang hubungannya apa? Iya. Jari sama sabun. Iya, kalau sabun kan sama jari kan ibaratnya identik dengan ya pengocokan lah. Iya. Takut bini dapet. Iya. Pegang yang ini sih kanan. Iya, berarti yang kanan ya? Enggak, tapi gua olesin di sini gitu. Jadi kiri yang kerja. Oh, Iya. Boleh Cing ya? Boleh. Bentar ya. Aduh. Nah, gimana Cing? Bener dia enak nih. Iya. Asik gak? Wah. Minyak apa sih Bang tadi pakai? Hah? Pakai minyak apaan? Minyak lintah. Ya kalau misalkan beda lagi. Minyak lintah lo pakai, iya. Iya kalau pengen sih ya, lo jadi tukang urut beneran, gak bisa main di kontennya, orang kontennya udah nggak ada. Oh, jadi nggak diterima aja? Enggak, kalau mau jadi konten apaan, orang gua aja mau mencatin yang lain itu. Oke. Kalau nggak diterima, oke, Pak. Oke. Ya oke lah, masa kalau protes nggak diterima? Enggak, Cing. Cuman kan, ya semua kan ada hitung-hitungan ya, Cing. Jadi maksudnya apa lu datang ke sini? Ini kan rumah-rumah dia, Iya. tempat-tempat dia. Kenapa Gua jadi- cuma numpang syuting di sini. Iya. Kalau main datang langsung Hitung-hitungan. gitu. Enggak, Cing. Saya kan kemarin ibaratnya ngelamar kerja mancing, mudah-mudahan diterima. Kalau kalian emang nggak terima, ya saya kan berarti pulang. Ya udah. Ya, iya, hitung-hitungannya apa? Ya, ongkosnya, Cing. Ya, Cing. Sekarang Cing udah saya giniin tadi nih. Saya urut, ya kan? Ini per jari cepet. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa, Cing? Gope. Gopek. Nah, itu, Cing. Ini aja dah, Udah, ini. apa, gimana? Lihat ini jari lo. Mana? Udah apain, Cing? Atau lagi lihat? Bisa ngurut juga. 10 gue. Gope lo sini. Saya, Iya kan? saya kencing 5. 5 Iya, gope. barusan lo? Enggak, encing hitungannya berapa jari? Cepet juga? Cepet juga. Saya jadi utang gope mancing. Iya. Gimana ya? Bapak mau diurut nggak? Enggak, jarinya mau diurut nggak? Oh, saya sehat. Oh, sehat. Saya sehat. Enggak, Pak, buat mambokin gopenya, Pak. Jadi nggak bisa nih. Nggak bisa. Ya nggak bisa, acaranya itu udah bungkus. Udah bungkus. Yang acara tukang urut patah tulang itu Iya, udah udah bungkus. bungkus. Oh, gitu ya. Iya. Udah makasih ya. Iya. Gopenya ikhlasin aja ya. Iya, udah Dia buat orang lo. paling ikhlas. Iya, udah lo bagi-bagi sama keluarga lo dah ya, gopenya itu ya. Iya. Udah diiklasin tuh. Udah ikhlasin ya. Kita main ini, Cing, barusan. Ambil ya, Cing ya. Iya. Bayar. Ya udah Bayar. Cing ya. Lunas ya. Impas kita Impas. ya, alhamdulillah. Kelar. Makasih ya. Iya. Dia orang dari mana sih ada aja datang begitu? Tahu, udah ini kan di rumah. Iya, kok tahu Bisa aja. ada teman saya di sini. Iya. Dia memang kerjanya ngikutin orang kerja. Oh, kerjaannya ngikutin orang kerja. Iya. Iya. Cing, itu kemarin sempat bikin program patah tulang itu, ide dasarnya apa sampai gimana itu? Nah itu sama anak-anak kokom tuh Ji, anak-anak yang musik komedi gitu, karena memang seneng seneng bikin sesuatu gitu. Kita cobain niatnya juga gitu. Mudah-mudahan ditawar karena udah belajar dari si Bisa itu. Mudah-mudahan kita juga ditawarnya sama TV, ada TV yang mau produksi, kita bikin dulu dah gitu. Sampai sekarang nggak ada, sialan. Nggak ada yang udah tayang di CCTV. sisi sebelah mana nih, kiri apa kanan? Emang kadang-kadang sesuatu itu kalau kita niatin banget, malah hasilnya nggak sesuai sama yang kita mau. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita bikinnya cuman ikhlas, ayo udah kita bikin, malah itu yang bisa diterima. Iya, tapi yang penting menurut gua adalah lo bikin dulu, lo bergerak dulu gitu. Kalau lo nggak ngapa-ngapain kan udah pasti tertutup semua peluang. Orang kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita bikin sesuatu ya bisa keterima sama orang, bisa enggak gitu. Itu yang namanya judul komedi juga aneh kan, kadang kan kita merasa ini yang paling lucu, malah nggak bisa terima. Iya. Nah kalau Encing sih sekarang lihatnya gimana nih Cing? Lebih suka Encing sebagai pelawak pada umumnya melawak atau sebagai komika? Kalau lebih nyaman gitu gue ngelawak sama teman misalnya gitu ya, sama teman, sama Mudi gitu, sama Pak Jarwo gitu. Gue lebih nyaman sebenarnya itu. Main itu lebih enak gitu, lebih enjoy lah. Lebih enjoy gitu. Tapi namanya sebuah pekerjaan yang ini juga ada kayak ini aja lah. Misalnya seneng nyanyi, lo seneng nyanyi dangdut apa seneng nyanyi rock, dua-duanya sih bisa sebenarnya gitu. Cuman kan ada sedikit kayaknya gue lebih enak nyaman nyanyi di dangdut, tapi kalau ada yang nawarin nyanyi rock ya gue ambil juga gitu. Sama-sama sih ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Tapi kebetulan memang gue juga
maksudnya seriusin cara ngelawak dengan format stand up gitu. Jadi gue juga memang bergaul sama apa namanya sama komika-komika. Gue belajar sama mereka karena mereka memang orang yang apa namanya percaya bahwa komedi itu bisa dipelajari. Kan beda kan sama kita kan. Zaman-zaman kita itu apa namanya teori-teori itu belum ada. Gitu. Sekarang kan ternyata udah ada strukturalnya ya. Iya. Ada iya, ada premisnya, ada setup, iya, ada punchline, ngerosting segala macam. Nah, ternyata itu teknik-tekniknya udah ada ya. Udah ada sebenarnya, udah kita lakukan dulu gitu. Cuman apa namanya istilah-istilahnya kita baru tahu sekarang gitu. Dan nah kalau Encing nih, saya tanya, pelawak idola Encing siapa? Miing lah, Miing Bagito. Kenapa? Karena gue besar. Maksudnya pada saat gue SMA gue dengerin dia di radio gitu. Pada saat gue mulai kerja gue jadi anak buahnya dia. Dia udah kepala studio di Radio SK. Pada saat gue kerja terjun ke dunia entertainment di balik layar, gue jadi manajernya Bagito. Jadi memang banyak pelajaran dari Mas Dedi itu yang apa ya, yang bener-bener nancep di gue gitu. Baik sebagai pelawak maupun sebagai apa ya namanya, karena dia profesional banget. Secara manajerial? Manajemennya itu sangat profesional untuk ukuran saat itu ya. Untuk ukuran tahun 95-96 itu dia sangat apa namanya, sangat profesional membentuk sebuah produk lawak sebagai sebuah produk yang berkelas gitu, yang berkelas, dan itu memang harus diurus secara benar gitu. Gue yang ngaturin, maksudnya gini. Contohnya deh, contoh yang praktisnya. Ada nggak ada job, ada nggak ada kerjaan, ya latihan. Hampir sama seperti si anak stand up sekarang. Ada nggak ada job, mereka open mic. Ini ada nggak ada job, ya hari Rabu latihan band, hari Kamis kursus bahasa Inggris, hari Jumat kursus apa namanya ekonomi, hari Senin apa ngebedah apa namanya bahan-bahan yang lagi up to date beritanya gitu. Nah itu dilakukan jam kantor. Jam 9 sampai jam 5 memang kantor mereka gitu. Jadi benar-benar itu di manage-nya itu seolah-olah kayak kita lagi kerja. Iya, betul. Cuman kerjaan yang ngelawak gitu. Nah ini lo nggak ada yang tahu kan, abang-abangan gue, adik-adian gue, kalau ternyata orang tuh nganggapnya pelawak itu hai cekakak-cekikik. Ternyata bikin orang ketawa itu susah. Sulit gitu. Jadi begitu. Nah, gue bilang itu salah satu bentuk betapa profesionalnya mereka mengolah produknya itu menjadi sebuah produk yang memang berkelas gitu. Pantes kalau dia menjadi pelawak termahal pada zamannya, karena mereka memperlakukan itu juga sebagai barang mahal gitu. Enggak ya gimana ya, ntar lah di apa namanya di panggung lah, makanya enggak. Contohnya lagi misalnya dapat job di luar kota gitu ya. Tanggal 9 ininya show-nya. Gue tanggal 8 udah dikirim ke sana untuk cari tahu bagaimana apa namanya nih acara ini, bagaimana perusahaan ini. Nanti gue nyari data, ditulis ya sama lah seperti ini. Lo lakukan itu juga, hampir semuanya akhirnya apa pelawak-pelawak itu melakukan itu. Lo gue cari data siapa sih di perusahaan itu OB yang ngocol, siapa direktur yang paling galak gitu. Lo lakukan pada saat di apa namanya RTV, lo cari tahu siapa guru yang guru yang ngocol, siapa anak-anak yang ngocol. Nah itu tahun-tahun 95 96 gue melakukan itu untuk Bagito. Berarti sebenarnya Encik tuh diam-diam nyolong ilmunya juga, makanya gue bilang, ilmunya juga ya. Makanya satu-satunya hal yang nggak dosa kalau kita curi adalah ilmu. Satu-satunya hal yang kalau kita kasih nggak bakal berkurang itu ilmu juga. Wah, ini kata-kata yang keren banget nih. Satu-satunya barang yang kita nggak curi jadi dosa itu ilmu. Iya, kita nyuri ilmu nggak dosa, kita bagus, kita lagi belajar itu namanya. Waktu si Pitung ilmunya diambil tuh jimatnya. Itu ilmu begituan, ini ilmu. Akhirnya mati. Iya, malah dosa ngebunuh gitu. Iya, kan? iya. Nyuri ilmunya nggak dosa, ngebunuhnya yang dosa. Ngebunuhnya yang dosa. Jadi pada saat kita mencuri ilmu, itu artinya kita sedang belajar, bahkan kita mendapat keuntungan. Pada saat kita ngasih ilmu, itu kita sedang ngajar.
kita juga dapat keuntungan. Lo juga bilang sendiri pada saat ilmu tuh begitu dibagi ya nambah buat kita gitu. Jadi satu-satunya yang dicolong atau yang dikasih nggak berkurang dan nggak berdosa itu adalah ilmu gitu. Saat gue ada di Bagito ya banyak banget itu ilmunya ya. Termasuk alhamdulillah ya Bang Abdul kan Encing ini kan kalau dibilang waktu itu cuman orang belakang manajemen tapi akhirnya Encing juga bisa terlibat jadi pelawak itu keren banget Cing ya, maksudnya Bagito juga membiarkan anak-anak buah orang di belakangnya itu sampai juga berkembang ya. Jadi orang di depan layar. Iya, pada saat gue megang Bagito di manajerin Bagito itu, secara ini sih Mas Dedi tuh udah kasih kesempatan untuk gue kan, kalau di produk bakso itu Bagito Show yang di RCTI itu, gue itu termasuk yang mengatur siapa figuran yang main, gue yang milihin tuh gitu. Artinya pada saat itu kesempatan di gue ada banget untuk masukin gue di situ gitu. Cuman pada saat itu gue belum ada niat untuk ke situ gitu. Belum merasa lucu. Iyalah, orang siapa nggak gemeter mainnya sama Bagito sama Miing Didin Unang gitu. Ya gue di balik layar aja dah gitu. Nah ini Cing, akhirnya kan kita nggak nyangka lu nasib orang Cing ya. Iya. Cing dari penyiar ngurusin Bagito. Sekarang Cing kan kalau kita lihat apapun sudah lebih dari layak hidup ya. Alhamdulillah benar ya. Bersyukur banget Iya ya. banget dong. Tahu ya. Ini sebenarnya pelajaran juga. Tapi Cing pernah nggak ngalamin hidup itu yang benar-benar di masa-masa terpuruk? tahun 96 itu gue udah memulai masa terpuruk. Dalam hal apa sih Cing? Semua, karena gue terlibat narkoba Ji. Jadi gue tuh memilih 96 itu gue bilang makanya gue memilih jalan untuk terpuruk. Gue yang memilih jalan karena pada saat kita ada di persimpangan, kita sebenarnya bisa menentukan kita mau terpuruk atau enggak. Pada saat ada narkoba di depannya, sebenarnya kita bisa milih kita mau pakai atau enggak gitu. Semuanya juga kita tahu nih, kalau gue pakai rentetannya ini, kalau gue nggak pakai rentetannya ini. Saat itu gue milih untuk pakai, gobloknya gitu. Jadi rentetannya itu ya udah ketahuan, lo bakal hancur semua segala pencapaian lo selama ini. Bahkan pada saat di Bagito gue udah aktif pakai, Ji. Mas Piing nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu waktu itu. Baru tahu waktu jadi di channel gue juga itu. Itu maksudnya awalnya nyoba-nyoba. Awalnya, semua itu awalnya. Yang kayak di acara-acara itu awalnya sih coba-coba. Iya. Tapi lama-lama enak juga. Enak juga, iya. Semuanya awalnya nyoba-nyoba ya. Cuman kalau menurut gue, putau itu bukan barang untuk dicoba gitu. Maksudnya udah sampai kelas putau? Iya kan waktu itu lagi zamannya putau. Tapi kan putau katanya anak-anak di kampung gue itu akhirnya banyak yang harus kehilangan nyawa Cing. Iya, memang kontraknya itu. Berarti kontraknya gimana sih Cing, putau itu Cing? Jadi putau itu katanya orang-orang itu ya kontraknya cuma 2, kalau nggak lo mati duluan lo ketangkep duluan gitu. Antara 2 dah gitu. Jadi kalau ada orang yang selamat nih kayak gue itu sebuah hoki yang gede banget untuk orang itu karena teman-teman gue juga itu. Kalau nggak mati ya dia ketangkep duluan gitu di ini karena memang putau itu sangat merusak gitu Ji. Apa ya namanya? Barang yang mempunyai tingkat adiksi paling tinggi kalau untuk urusan narkoba itu yang paling tinggi adalah putau tingkat adiksinya. Jadi nagihnya itu memang rasa ketagihannya sampai kayak apa sih Cing maksudnya? Kalau yang lain-lain itu cuma sekedar kepengen. Aduh gila kayak misalnya lo doyan makanan apaan terus tiba-tiba kayak orang idam gitu, aduh gue pengen makan bakso deh gitu ya. Itu ditambah kalau kita nggak pakai putau itu badan kita juga nagih, sakit gitu maksudnya. Seluruh lubang yang ada di tubuh kita itu keluarin cairan, lo bayangin ya. Lo keringetan, lo muntah-muntah, hidung lo meler, congean dong ya nggak ini dah. Keluar air mata, makanan atau bahkan air putih yang lo masukin ke dalam mulut lo itu akan muntah lagi, keluar lagi. Sampai kita pakai lagi. Dibarengin dengan ngilu-ngilu yang luar biasa. Sakit semuanya. Terus otak juga pikirannya pengen dapat itu aja, jadi pemarah segala macam, nggak konsen kerja segala macam. Itu selesai dengan 1 kali suntikan. Jadi orang pasti nyari. Terusnya kalau nggak dapat itu bakal kesiksa lagi. Kesiksa, sakit sesakit-sakitnya gitu badannya itu. Terus kalau udah dapat itu durasinya berapa lama enak itu? Sampai hilang rasa sakit, ngilu-ngilu, air enggak keluar gitu. Itu Cing Abdul lu kebayang ya? Kalau lagi pengen banget, jeleknya kayak apa kali ya? Iya, pasti orang malas mandi segala macam kayak gitu, keringetan badan. Tapi udah keluarga pada saat itu Cing? Belum berkeluarga gue.
tahun 99 gue baru berkeluarga. Pada saat udah aktifnya tuh udah mulai turun lah gitu. Karena gue tahun 96 tuh gue udah mulai rehab sendiri. Caranya kan rata-rata ya di kampung saya aja korban 15 loh. Makanya banyak emang. Bener-bener yang namanya itu nggak selamat. Iya. Dia bilang kalau lagi nggak dapet itu rasanya bang kayak ditibanin lemari besi. Iya sakit ya macam-macam lah itu. Takut, khawatir. Bener-bener itu. Terasa banget. Sebenarnya manfaatnya sama sekali nggak ada kan ya? Pada saat tertentu, pada durasi tertentu, akhirnya kita pakai itu bukan untuk mabok, tapi untuk bikin badan kita nggak sakit. Itu durasi 1,5 jam juga kita nggak pakai. Pakai terakhir nih jam 7. Jam 8:30 kita udah sakau lagi. Jadi harus pegang terus itu barang. Harus pegang terus itu barang, harus ada standby suntikan, kemana-mana gitu. Jadi jorok ya emang itu orang gitu. Tapi kalau lagi nggak pakai, jangankan kerja ya. Jangan kerja, mandi aja males. Tapi gitu. kalau udah habis pakai, Kelar, enak. Tapi durasinya palingan sejam 2 jam. Udah mau pakai lagi. Jadi kapan sempet kita produktif gitu. Kalau waktu kita tuh habis untuk mikirin, aduh 2 jam lagi masih ada nggak nih barang. Kalau udah nggak ada kita nyari dulu itu barang. Gitu. Ini buat generasi sekarang nih yang mungkin yang belum kena dia sama yang udah kena sama yang belum kena. Cing pengen ngomong apa sih Cing? Karena ini dari Cing pengalaman nih sampai bisa bangkit. Iya. Ini gue lumayan sering sih ngomong kayak begini nih, ya ngomongin gue pakai itu jadi dua sisi mata uang buat yang lihat. Ada orang yang beranggapan, pakai nggak apa-apa tuh, Abdel bisa hidup sampai sekarang gitu. Atau di sisi yang lain ada orang yang lihat, orang yang udah lagi pakai atau berusaha untuk berhenti, putus asa karena nggak bisa berhenti. Gue cuman kasih motivasi sebenarnya itu bisa. Karena orang yang pada dasarnya orang yang lagi pakai itu pasti pengen berhenti, tapi nggak tahu caranya gimana, gitu. Dan caranya harus dari niat udah pertama, gitu. Udah niat benar-benar mau berhenti, memang harus kepentok dulu, gitu. Kepentok udah lo nggak jatuh terpuruk. Pada saat gue memutuskan berhenti, gue tuh udah kehilangan semua aset gue. Artinya aset keluarga gue udah hilang, gue udah dimusuhin sama semua keluarga. Aset teman apalagi. Emang keluarga tahu? Tahu, dari tahun 96 gue udah mulai ngaku nih. Gue pakai 94, 96 gue udah ngaku sama keluarga gue kalau gue pemakai gitu. Tapi dari 96 sampai 2000 atau 2001 tuh gue masih on off. Jadi ada masanya gue pakai, ada masanya enggak gitu. Ada lagi pada saat make gue ngerasa keluarga gue musuhin gue banget, padahal gue yang ngejauh dari keluarga gue. Pada saat gue memutuskan untuk berobat, keluarga gue serentak kompak untuk nyariin tempat bagaimana berobat yang benar, gitu. Jadi memang harus ada niat dan harus ada dukungan keluarga. Kalau sendiri nggak kuat. Orang yang bisa. paling berjasa, Cing, sampai Cing tuh bisa ninggalin semua. Nyokap lah pasti, nyokap ya kalau mau dihitung ininya, maksudnya salah satu motivasi gue untuk berhenti itu ya omongan nyokap. Nyokap itu pernah ngomong gini ke gue, Ji. Buat gue, Del, gue pakai bahasa gue aja. Buat gue, Del, standar lo berhasil dalam hidup ini bukan lo kaya raya, lo punya mobil banyak, lo punya jabatan bagus, lo punya pendidikan bagus, enggak. Lo udah berhasil dalam hidup ini kalau lo bisa mati dalam keadaan clean. Dalam keadaan lo nggak pakai lagi. Udah, cuman dibuat itu. Udah bikin mami bangga. Sedemikian rendahnya standar gue bikin bangga, nggak usah macam-macam dah. Asal lo mati dalam keadaan nggak pakai, itu udah bisa bikin mami bangga gitu. Udah saking standar hidup gue tuh udah di bawah banget gitu. Nggak usah macam-macam dah. Lo punya keluarga bahagia, lo bisa naik haji, lo bisa ngajin orang tua, nggak usah kayak begitu. Lo mati dalam keadaan clean, itu udah senang. Makanya gue nyokap gue udah meninggal. Itu gue sampai ini, aduh, waktu itu ya, harusnya gue yang mati duluan nih, sampai si mami tahu bahwa gue mati dalam keadaan clean, supaya dia tenang gitu ini. Kalau sekarang kan gue belum tahu nih, bisa aja nih, bisa karena orang berhenti narkoba itu bukan berarti udah sembuh. Kayak gue misalnya hitungan tahun udah 20 tahun nih nggak pakai putau, itu udah nggak jaminan gue sembuh. Bisa aja besok gue ketemu orang yang bikin gue suges pakai lagi, itu bisa gitu. Tapi sejauh mungkin dihindari. Makanya gue harus menghindari itu. Orang tuh
makanya ada yang bilang recovery narkoba itu a lifetime process, artinya proses seumur hidup. Selama lo hidup ya proses untuk sembuh itu, begitu lo mati ya itulah sembuhnya saat nggak pakai gitu. Karena di sela-sela ini itu sangat mungkin aja lo pakai. Jadi pada saat kita udah rehab, pada saat kita udah melakukan segala sesuatu itu dengan benar, bukan ngilangin kepengenan tetap ada. Tapi gimana caranya kita manage pengen make, kita nggak make gitu. Tapi itu pakai obat-obatan juga kan nyembuhinnya biar nahan sakitnya dulu. ada banyak metodenya. Ada yang pasang badan juga, artinya ya udahlah gue karena kalau kita mau clean nih si Putau itu, lo mau pakai setahun kayak, lo mau pakai sehari, lo mau pakai 20 tahun kayak, begitu lo nggak pakai selama 2 minggu itu clean. Secara tubuh tuh udah clean. Urin kita udah negatif, udah nggak ada zat-zat ini. Tapi secara jiwa itu masih harus dibenerin gitu. Cara pola berpikir kita harus benerin gitu. Ya itulah Cing, manusia itu hidup nggak ada yang sempurna ya. Benar. Manusia itu, tapi sekarang sebenarnya sih kita ngobrol kayak begini bukan lagi kita lagi berkampanye antara pakai atau enggak. Itu bukan hak kita sebenarnya. Yeah. Tapi alangkah baiknya kalau di tayangan ini yang lu nonton channel ini bisa lu ambil hikmahnya bahwa lu bisa sembuh, lu bisa berubah. Betul. Sekarang Cing Abdel lu lihat, ya boleh dibilang setelah melepas itu semua, Cing Abdel kalau kita lihat dari apa yang dimiliki sekarang lebih dari cukup, bahkan boleh dibilang mewah Cing ya. Alhamdulillah, iya. Itu juga menjadi motivasi buat saya bahwa, dan lu semuanya ini jadiin pelajaran nih, kalau lu yang masih pakai saat ini, lu bisa sembuh. Ya. Yang nyembuhin lu siapa? Diri lu sendiri. Betul. Cing, harapan ke depan apa Cing? Harapan apa nih? Kalau gue sih sekarang, yang penting keluarga gue bahagia udah. Umur gue tuh udah 50 tahun ya sekarang, umur 50 tahun. Udah saat-saat dimana dekat-dekat. Kalau secara hitungan normal palingan 15 atau 20 tahun lagi umur gue paling lama gitu. Iya, saya pengen tahu Cing. Iya. Itu prediksi Cing. Iya. Bisa juga kan. Bisa juga lo yang duluan atau gue yang belakangan kan bisa. Iya, kalau dari nama kan absen A duluan. Iya. Iya kan. Kalau di absen buku atau di mana? Iya. Abjad A duluan kan. Iya kan? Saya mah N. Iya, tapi kan mati kan nggak menurut abjad. Ya, bisa juga lo tinggi badan. Bisa. Ya, mungkin yang dikit duluan. Gitu. Iya. Oke Cing, berarti sekarang saya makasih banget udah numpang syuting di studionya. Gue yang terima kasih lo udah mau mampir ke sini. Udah dapat sesuatu yang paling mahal saya dapat di sini adalah ilmu dari Cing Abdel. Hidup itu cuman kita yang nentuin. Yang paling berharga itu bukan apa yang kita miliki, keluarga. Ya. Lo hebat kayak apapun juga kalau jauhnya keluarga itu nggak enak. Setuju banget gue itu. Cing, nih sebelum saya pamit ya. Nih, teman saya punya produk. Ini salah satu orang yang motivasi hidup saya, Cing. Ini orang ini keren banget, Cing. Apa ini? Dia tuh bikin kayak gantungan kunci, wallet, bag gitu. Ini Kokolot official. Dia produksinya itu bag and wallet, tas sama dompet. Tahu nggak ini dibikin dari apa, Cing? Dari kulit. Ini bandal bekas. Jadi kalau dia Sabtu Minggu cari bandal bekas di Priuk, di Pulau Gadung, dan hasil itu ada bentuknya tas segala macam. Nah ini kena ini. Tapi keren ya. Keren, dan dia ngemasnya juga nggak sembarangan ya. Jadi eksklusif ini. Eksklusif. Dan ini ada. Jadi ada bagian yang nyolongin ban ada. Saya bagian dongkelin itu. Oh, lo bagian dongkelin. Keren loh itu loh. Ini kenang-kenangan nih dari Kokolot. Iya. Terima kasih ya, Kokolot official. Ini bisa kalau beli ada ya? Beli ada, langsung aja IG-nya Kokolot official. Di situ macam-macam ada apa namanya backpacker, wallet, pokoknya macam-macam deh. Gantungan gini, aksesoris lah ya. Aksesoris ya. Kokolot official di Bogor tempatnya. Oke. Terima kasih loh Kokolot. Iya.
Makasih ya Cing ya. Saya udah kesini, Encing udah datang ke rumah saya. Iya. Bukan. Ini rumah saya. Oh, rumah saya. Cuman kapan-kapan jangan main ke rumah saya ya. Masa begitu? Maksudnya nginep aja. Oh iya, mantap. Mantap. Encing nginep di rumah saya nginep di sini. Aduh, tukeran dong jadinya. Iya. Cing, makasih Cing ya. Sama-sama. Iya. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Abang Narji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.